Pancasila. Perkenalkan, nama saya Andrian Matius dengan NIM G101251358. Perkenalkan, nama saya Ayu Fikri dengan NIM G1011251116. Saya Kain Kedana Dewa dengan NIM G1011251094. Saya Reko Sudi Bawaro dengan NIM G1011251105. Perkenalkan, nama saya dengan NIM Saya Renata Febrianti dengan NIM G1011251083. Saya Isabella dengan NIM G10112510. Saya Berita Jelika Sulis dengan NIM G1011251039. Saya Ramon Sandero Batwa dengan NIM G1011251061. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh politik yang menginspirasi dan juga yang menerapkan nilai-nilai Pancasila. Nah, sebagai pengantar, Pancasila adalah dasar negara dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Hal itulah yang menjadi aspek berbangsa dan bernegara. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan apa saja tokoh-tokoh politik yang menginspirasi dan menanamkan nilai-nilai Pancasila. Baiklah, saya akan membahas tentang tokoh Muhammad Mahfud Mahmudi. Muhammad Mahfud Mahmudi adalah tokoh hukum dan pemerintahan yang memiliki integritas tinggi. Beliau tegas dalam memperjuangkan penegakan hukum dan memberantas korupsi. Sikapnya mencerminkan nilai sila kedua dan sila kelima, terutama dalam menegakkan keadilan dan menjaga etika pemerintahan. Keberaniannya membuat beliau dihormati sebagai tokoh yang berprinsip. Sekian dari saya, terima kasih. Halo semuanya, saya akan menjelaskan tentang Insinyur Soekarno. Nah, Insinyur Soekarno ini lahir pada tanggal 6 Juni 1901. Dia merupakan presiden pertama Indonesia dan juga sebagai tokoh penggagas Pancasila. Soekarno memimpin bangsa menuju kemerdekaan melalui kebijakan nasional. Nah, dia juga adalah pembaca proklamasi kemerdekaan, di mana pada tanggal 17 Agustus 1945, yang di mana menjadi hari kemerdekaan bangsa Indonesia. Kinerja beliau mencerminkan nilai-nilai Pancasila, terutama sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia, di mana sosok Soekarno menjadi inspirasi melalui visi, keberanian dan juga komitmennya dalam menjaga dan membangun bangsa Indonesia. Soekarno dihormati sebagai bapak proklamator bangsa Indonesia dan juga sebagai simbol perjuangan bangsa Indonesia. Nah, ia wafat pada tanggal 21 Juni 1970. Sekian penjelasan singkat dari saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang tokoh politik Indonesia yang mencerminkan nilai Pancasila, sila keempat, yaitu kerakyatan oleh umat kesinaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Di sini saya mengambil tokoh politik Indonesia yaitu Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo adalah Gubernur Jawa Tengah periode 2013 sampai 2023. Beliau dikenal dekat dengan masyarakat dan menerapkan pemerintah berbasis resiprasi, sikap yang tekun dan pelayanan yang sesuai dengan sila keempat yaitu kerakyatan dipimpin oleh umat kesinaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Beliau menginspirasikan karena kepemimpinannya yang merakyat dan merevisasi. Beliau juga masih hidup sampai sekarang dan masih berada di dunia kepolitikan. Beliau juga lahir pada 28 Oktober 1968. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat siang teman-teman, perkenalkan nama saya Juli Kristina Siagian dengan NIM G1011251070. Di sini saya akan menjelaskan tentang politik Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila, yaitu di sini saya akan mengambil topik tokoh yaitu Ibu Kartini yang memiliki nilai Pancasila, keadilan sosial dan kesejahteraan manusia. Ibu Kartini merupakan presiden Indonesia bangsa Indonesia. Walaupun Ibu Kartini merupakan salah satu putri Indonesia yang berasal dari Jawa Tengah, tetapi dia tidak hanya utamakan Pancasila, tetapi beliau
Baiklah, di sini saya akan membahas tentang tokoh politik Indonesia, yaitu Muhammad Hatta. Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus 1902 dan beliau wafat di Jakarta pada tanggal 14 Maret 1980. Pencapaian beliau semasa hidupnya yaitu merumuskan konsep ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan memimpin delegasi yang berhasil mendapatkan pengakuan kedaulatan Indonesia di Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949. Muhammad Hatta adalah wakil presiden pertama Indonesia yang dikenal sebagai tokoh jujur, sederhana, dan berintegritas tinggi, yang memperkenalkan konsep sistem ekonomi kerakyatan melalui koperasi yang selaras dengan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keteladanan moral dan kedisiplinannya menjadikan beliau panutan bagi generasi muda. Alasan saya menyukai tokoh tersebut adalah beliau dikenal sangat disiplin dalam hal bekerja dan belajar. Saat beliau berhenti menjadi wakil presiden, beliau tetap hidup sederhana, menunjukkan bahwa ia mengabdi pada negara dan bukan pada jabatan. Itu saja dari saya. Sekian dari saya, terima kasih. Baiklah, saya akan membahas tentang tokoh B.J. Habibie. Beliau adalah tokoh teknologi bangsa dan presiden ketiga Republik Indonesia. Beliau berperan besar dalam masa reformasi dan mengembangkan industri kedirgantaraan Indonesia. Kinerjanya menggambarkan nilai kemanusiaan dan keadilan sesuai di sila kedua dan sila kelima. B.J. Habibie menjadi inspirasi karena kecerdasan, dedikasi, dan kecintaannya pada tanah air. Perkenalkan, nama saya Andrea Matius dengan NIM G101125358. Saya akan menjelaskan mengenai Basuki Hadimulyono. Basuki Hadimulyono adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang dikenal sebagai pekerja keras dan sederhana. Beliau memimpin struktur secara merata di seluruh negeri. Kinerja mencerminkan Pancasila, terutama sila kelima mengenai pemerataan kesejahteraan kepemimpinannya, mengajarkan bahwa kerja nyata lebih penting daripada kecitraan. Widodo merupakan presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan sederhana, pekerja keras, dan dekat dengan masyarakat. Program pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatannya menunjukkan penerapan sila kelima, yaitu keadilan sosial, kesederhanaan, dan nyatanya membuat banyak anak muda menjadikannya sebagai panutan. Nah, melalui tokoh-tokoh politik tersebut yang sangat menginspirasi kita semua, baiknya kita sebagai generasi muda, kita menghargai perjuangan para tokoh politik tersebut dengan cara terus belajar dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila di lingkungan kita sehari-hari. Sekian dari kelompok kami ucapkan terima kasih.